Gaya hidup puas tahun 1941. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Medan Perang Kota Kaisar. Gemuruh, awan debu menyebar. Bumi retak terbuka, parit besar menyebar dan memanjang ke depan, menelan semua yang ada di jalurnya, mendekati Kota Kaisar. Kehancuran Kota Kaisar akan segera terjadi. Pada saat ini, masih ada beberapa dewa Gu benua tengah yang menjaga Kota Kaisar, tetapi untuk menyelamatkan nyawa semua orang dalam waktu yang singkat, tidak ada dewa Gu yang bisa melakukannya. Parit bumi terbentuk secara alami, tidak ada yang bisa memprediksi di mana parit bumi berikutnya akan muncul. Tetapi hanya Fang Yuan yang tahu. Karena parit bumi ini muncul di kehidupan sebelumnya dan menghancurkan Kota Kaisar. Baik pasukan benua tengah maupun gurun barat terkejut, parit bumi benar-benar mengejutkan mereka. Tetapi gurun barat terkejut dan senang sementara benua tengah terkejut dan takut. Tepat ketika Kota Kaisar akan dihancurkan, sebuah rumah Dewa Gu muncul dan berubah menjadi cahaya giok saat terbang ke langit dengan cepat. Itu adalah istana kacang ilahi. Hentikan dia, Dewa Gu benua tengah tanpa sadar berteriak. Apa yang sedang dilakukan Fang Dichang? Leluhur 1000 transformasi dan yang lainnya cukup terkejut, tindakan istana kacang ilahi tidak seperti yang mereka rencanakan. Fang Dichang terkejut saat itu, bukan saja dia tidak dapat terhubung dengan dunia luar, seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak. Istana kacang ilahi berguncang hebat, kekuatan tak berbentuk menahannya sepenuhnya. Pada lukisan yang mengelilingi dinding, gumpalan kemauan muncul. Kemauan itu dengan cepat berkumpul menjadi bentuk manusia, dia memiliki penampilan seorang pria muda dengan aura sopan, mengenakan pakaian hijau dan ikat kepala putih, rambutnya yang panjang terentang hingga ke bahunya. Melihat kemauan ini, ekspresi Fang Dichang berubah pucat, dia berteriak, "Yang mulia teratai abadi Genesis. Yang mulia teratai abadi Genesis, yang terhormat dengan esensi abadi paling melimpah dalam sejarah, Raja abadi generasi ketiga dari pengadilan surgawi, pencipta sekte teratai surgawi, dialah yang membersihkan tren iblis, dia memulihkan ketertiban di dunia." Memang, ini adalah kemauan Genesis Lotus. Sialan, dia bersembunyi di lukisan itu jadi aku tidak bisa menemukannya. Fang Dichang langsung mengerti, dia sama sekali tidak mengerti jalur lukisan. Tetapi mengapa aku kehilangan kendali atas istana kacang ilahi saat kehendak teratai Genesis muncul, aku terkekang di sini tanpa kebebasan yang tersisa. Seketika, Fang Dichang teringat pada King Chou. Hatinya menjadi dingin, dia pernah berpikir bahwa dia telah menyempurnakan istana kacang ilahi tetapi kebenaran yang kejam terungkap di sini. Istana kacang ilahi masih menyimpan rahasia, pemiliknya tetap merupakan keinginan Genesis Lotus selama ini. Metode ini merupakan rahasia bagi Fang Dichang yang asli dan klon Fang Yuan, mereka tidak menyadarinya. Boom, istana kacang ilahi mendarat di tanah, tepat di tengah kota Kaisar seolah-olah mengawasi situasi. Cahaya hijau yang tak berujung menyebar dari istana kacang ilahi, cahayanya sehangat air, sama sekali tidak menyilaukan, memancar ke separuh langit. Seluruh kota Kaisar diselimuti cahaya hijau. Di dalam cahaya, lukisan-lukisan di semua sudut kota Kaisar mulai muncul dan menunjukkan diri. Ini semua adalah lukisan kehidupan orang-orang, mereka menggambarkan pemandangan kota Kaisar pada titik-titik waktu tertentu. Ada pasar, penuh sesak dengan orang-orang, pedagang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian sambil menjual berbagai macam barang. Ada siluet halaman beberapa rumah, dan di pohon-pohon tinggi di halaman, beberapa sarang burung memiliki anak ayam yang menunggu untuk terbang. Di bawah pepohonan, ada sekelompok anak-anak bermain dan saling mengejar, penuh harapan untuk masa depan. Ada sekelompok orang yang pergi ke rumah pengantin wanita, mereka melakukan perjalanan dari utara dengan mempelai pria menunggang kuda besar, di belakangnya ada kereta Gu House yang fana, satu. Jenis Gu House yang fana ini biasanya hanya digunakan selama upacara pernikahan di benua tengah, dan permukaan kereta dihiasi dengan bunga-bunga mekar yang berwarna-warni. Di belakang kereta ada sekelompok pelayan yang membawa mas kawin pengantin wanita yang murah hati. Ada sebuah kedai teh, jalan di depan pintu masuk dipenuhi pejalan kaki, dan lantai atas kedai teh dipenuhi dengan tamu yang sedang sarapan sambil melihat keluar jendela, memperhatikan jalan. Spanduk kedai teh, yang digunakan untuk menarik pelanggan, berkibar bersama angin pagi yang sepoi-sepoi. Ada juga lukisan yang menggambarkan senja. Di sudut jalan dekat gerbang kota, ada sebuah kios tempat seorang guru Gu tua yang buta, yang mungkin memiliki cacing Gu jalur kebijaksanaan, bertindak sebagai peramal,
meramalkan prospek masa depan seorang pelanggan wanita. Baik saat senja atau fajar, gerbang kota atau pasar yang ramai, gaya hidup puas orang-orang di kota Kaisar dapat terlihat jelas dalam lukisan-lukisan ini. Tidak dapat disangkal, ini adalah metode jalur lukisan yang dipenuhi dengan kedalaman jalur manusia. Jurus pembunuh abadi, gaya hidup puas. Kota Kaisar benar-benar memiliki metode tersembunyi seperti itu dari Genesis Lotus Immortal Venerable. Genesis Lotus Immortal Venerable pernah tinggal di kota Kaisar sebagai manusia untuk beberapa waktu, jangan bilang kalau rumor ini benar. Jalur lukisan benar-benar mendalam, para dewagu benua tengah gembira. Pihak gurun barat merasa bahwa situasinya memburuk. Istana kacang ilahi terhubung dengan kota Kaisar dan membentuk rumah gua abadi yang sangat besar. Area pusatnya adalah Istana Kacang Ilahi, sedangkan pinggirannya adalah bekas kota Kaisar. Saat palung bumi mendekat, mulut raksasa itu terbuka, mencoba menelan kota Kaisar. Namun, kota Kaisar telah berubah, melayang di langit tanpa bergerak sama sekali. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota itu bersorak keras. Mereka melompat kegirangan saat mereka bersorak dan berteriak, mereka telah lolos dari situasi kematian yang pasti. Sekelompok orang menangis terseduh-seduh karena kegembiraan, mereka berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada lukisan-lukisan itu. Tiba-tiba, banyak lukisan baru muncul di semua tempat, isi lukisan-lukisan itu adalah pemandangan orang-orang yang bersujud ini. Jurus pembunuh ini, gaya hidup yang puas, mampu menarik kekuatan dari manusia untuk memperkuat dirinya sendiri. Saat kekuatan lukisan-lukisan itu terakumulasi tanpa henti, itu ditransmisikan ke Istana Kacang Ilahi. Teratai Genesis mengendalikan kekuatan ini, dia memiliki bentuk yang sama dengan Istana Kacang Ilahi. Dia melihat ke arah Fang Dichang dengan wajah yang tampak tersenyum. Fang Yuan, aku harus berterima kasih padamu karena membawa Istana Kacang Ilahi ke sini, kamu mencegah malapetaka bagi manusia. Ini adalah rencana teratai Genesis saat dia masih hidup. Di kehidupan sebelumnya, Istana Kacang Ilahi tidak dibawa ke sini oleh klan Fang, sehingga kota Kaisar hancur. Di kehidupan ini, menggunakan klon Fang Yuan sebagai alat, Istana Kacang Ilahi muncul untuk menyelamatkan manusia. Saat perasaannya akan bahaya meningkat, Fang Dichang berjuang keras. Namun, kekuatan yang mendalam menahannya dan langsung mengirimnya ke lukisan Istana Kacang Ilahi. Penglihatan Fang Dichang berubah, ketika dia melihat lagi, dia sudah berada di dalam lukisan itu. Pemandangan itu cukup familiar baginya. Dia melihat tanah abu-abu putih dengan lubang yang dalam di dalamnya, dia telah menanam kacang abadi di sini saat itu. Saat ini, sebagian besar kacang telah habis dalam pertarungan, hanya ada beberapa tunas yang tersisa di sini, tumbuh perlahan. Fang Dichang menemukan bahwa ia dapat bergerak lagi tetapi itu sia-sia, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat melarikan diri dari lukisan ini. Aku disegel dalam lukisan ini. Fang Dichang memikirkan tentang Flower Lady di kehidupan sebelumnya, ia telah ditekan dalam lukisan yang ada di Heaven Overseeing Tower. Fang Dichang mencoba untuk terhubung dengan tubuh utamanya tetapi ia menemukan bahwa ia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Ia bahkan tidak dapat merasakan harta karun surga kuning, semua metode komunikasinya tidak efektif. Tenang, tenang, aku masih memiliki harapan terakhirku. Fang Dichang merenung sejenak sebelum mengaktifkan jurus pembunuh pohon Dewa Karma. Untungnya, jurus ini sudah dimodifikasi, begitu dia mengaktifkannya, ekspresi kehendak Genesis Lotus yang berada di luar lukisan berubah. Cara ini benar-benar satu-satunya cara untuk melawan, bahkan kehendak Genesis Lotus tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, di kota Kaisar, kompetisi terakhir konvensi jalur pemurnian benua tengah sedang berlangsung. Kompetisi besar ini akhirnya mencapai saat-saat terakhirnya, pemenangnya akan segera ditentukan. Aku berhasil. Petik 2. Berhasil. Hong Yi dan Ye Fan berbicara bersamaan, mereka menyempurnakan pemurnian Gu pada saat yang sama. Untuk menentukan pemenangnya, seorang Master Gu jalur waktu perlu memeriksa waktu penyelesaian mereka secara spesifik. Namun pada saat ini, cahaya giok bersinar, keduanya diselimuti olehnya, terseret olehnya, dan terbang jauh. Cahaya giok ini sangat cepat, membawa Hong Yi dan Ye Fan ke Istana Kacang Ilahi hampir seketika. Kehendak Genesis Lotus di Istana Kacang Ilahi menggertakkan giginya. Melihat ini, dua orang yang dibawa oleh cahaya giok itu sangat dekat dengan Fang Yuan, mereka adalah pionnya atau bawahannya yang cakap. Kehendak Genesis Lotus dengan cepat mengaktifkan Istana Kacang Ilahi,
cahaya yang membawa Ye Fan dan Hong Yi berputar saat mendarat di lukisan kota kaisar, keduanya juga disegel. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Hong Yi dan Ye Fan saling memandang dengan ekspresi tercengang. Mereka saat ini berada di dalam lukisan yang diciptakan oleh jurus pembunuh gaya hidup yang puas, yang mereka lihat hanyalah lingkungan yang damai dan tenteram di depan mereka. Ini membuat mereka merasa sangat bingung. Di mana di dunia ini kita? Bukankah ada Gu Immortal yang bertarung di luar kota kaisar? Mengapa kita tidak bisa mendengar apapun? Apakah aku bermimpi? Hong Yi mencubit dirinya sendiri dengan keras, dia menggertakkan giginya saat dia merasakan sakit yang tajam. Medan perang gunung kaki berbulu. Hanya sebagian kecil dari asap 5 warna yang tersisa, Di Zhang Seng meraung saat menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk merobek formasi. Tubuhnya yang seukuran pegunungan masih menyerbu ke depan. Hentikan, subformasi lain telah hancur. Berapa banyak subformasi yang masih kita miliki? Hanya satu yang tersisa. Cepat bangun subformasi. Kita tidak bisa, kekuatan penghancurnya terlalu besar, kita tidak akan berhasil tepat waktu. Formasi 99 yang terus-menerus itu kacau balau. Banyak Dewa Gu benua tengah ditempatkan di sini tetapi dibatasi oleh asap 5 warna, baik itu mengendalikan formasi atau membangun subformasi, mereka harus menghadapi serangan balik. Semakin kuat orang tersebut dan semakin banyak kekuatan yang mereka gunakan, semakin kuat serangan baliknya. Di Zhang Seng sangat kuat, ia dapat menghancurkan subformasi begitu cepat hanya dengan kekuatan fisiknya. Dan ia terus menjadi lebih kuat. Dinding regional kelima wilayah itu tumbuh. Semakin rapuh, urat-urat tanah dari kelima wilayah itu secara bertahap bergabung menjadi satu. Palung tanah yang menyebar ke kota kaisar adalah bukti besar. Palung tanah telah menyebar ke wilayah tengah benua tengah, ini berarti penggabungan urat-urat tanah telah mencapai titik tertinggi. Baik itu keempat wilayah lainnya atau benua tengah, penyebaran cepat palung tanah baru menyebabkan banyak tragedi dan kematian. Emosi manusia melonjak. Di Zhang Seng berbeda dari binatang buas legendaris lainnya, ia lahir dari kekuatan urat-urat tanah yang menyatu dengan emosi negatif manusia. Saat ini, urat-urat tanah benua tengah meluas menjadi urat-urat tanah 5 wilayah, kekuatan di Zhang Seng meningkat menjadi 5 kali lipat dari sebelumnya. Emosi negatif juga meningkat liar pada manusia di semua wilayah, kekuatan di Zhang Seng semakin melonjak karena ini. Duke Long terus tumbuh lebih kuat karena pertahanan terakhir naga surgawi. Dan kekuatan di Zhang Seng tumbuh dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan daripada Duke Long. Karena itu, meskipun pasukan utama pengadilan surgawi ada di sini, menggunakan semua kemampuan mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak dapat menghentikan serangan di Zhang Seng. Pasukan utama pengadilan surgawi sangat marah. Kita tidak bisa membiarkannya bergerak maju. Kita harus menghentikannya bahkan jika kita mati. Naga jahat terkutuk, minggir, biarkan aku menghentikannya. Zhang Feixiong tiba-tiba meraung, menjadi raksasa dengan kepala beruang dan tubuh manusia. Dia menyerang tanpa takut mati. Bam, suara teredam bergema, ia langsung tergencet hingga menjadi pasta daging dan meninggal di tempat. Ahli hebat jalur transformasi peringkat 8 ini hanya bisa menghalangi Di Zhang Seng untuk sesaat. Pada saat yang genting, para anggota pengadilan surgawi tidak ragu untuk mengorbankan diri mereka. Biarkan aku. Pada saat berikutnya, Flash Whip Immortal maju. Dia berubah menjadi pohon daging berjalan yang tak terlupakan, yang merupakan bentuk terkuatnya. Bam, suara teredam lainnya bergema, Flash Whip Immortal hancur berkeping-keping, darahnya terciprat kemana-mana. Flash Whip Immortal, kelompok abadi itu berteriak. Ketika dia dibutuhkan, dia maju tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Seorang peringkat 8 yang agung, seorang jenius dari generasinya, hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Bahkan para abadi perbatasan selatan tampak tergerak. Apa yang mendesak mereka untuk melakukannya? Tampaknya, Gu Immortal pengadilan surgawi semuanya seperti ini sejak zaman kuno. Semangat mereka tidak pernah memudar, sebaliknya telah dipupuk dan ditingkatkan. Pengadilan surgawi tidak pernah kekurangan anggota yang pemberani. Asal primordial mungkin telah meninggal, tetapi semangatnya tidak. Sayangnya, usahamu sia-sia. Atas perintah Wu Shuai, klon yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Istana Naga. Mereka adalah tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Klon jalur mimpi ini berubah menjadi pasukan pelopor besar dan terbang di depan Di Zhang Seng, menyerang subformasi terakhir. Lihat ini. Di bawah tatapan penuh harap para abadi,
Feng Jinhuang berdiri, wajah mudanya dipenuhi dengan keseriusan dan kesungguhan. Dia meminjam kekuatan formasi abadi untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi menghancurkan mimpi. Bam bam bam, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni meledak secara langsung, menjadi gumpalan alam mimpi di tempat yang berputar dan bergerak perlahan. Jurus pembunuh abadi, transformasi pencari realitas mimpi murni. Feng Jinhuang mengaktifkan metode lain. Alam mimpi yang dipulihkan ini berubah kembali ke bentuk manusia lagi, tetapi kali ini, mereka milik Feng Jinhuang. Dengan Feng Jinhuang di sini, jalur mimpi bukan lagi kelemahan pengadilan surgawi. Bagaimana dengan ini? Sebelum kekuatan pengadilan surgawi bisa rileks, sebuah formasi besar dikirim keluar dari Istana Naga pada saat yang genting ini. 5 formasi batas wilayah. Asap 5 warna menyembur sekali lagi dan menyebar dengan cepat untuk menutupi seluruh area. Kekuatan utama pengadilan surgawi memiliki mata merah saat Suker berteriak serak, hancurkan. Vortex Space Boy dan Junsen Guang telah bergerak menuju formasi. Terlambat, Zanbudu berseru dengan gembira dari dalam formasi. Dia tidak mengecewakan harapan semua orang, pada saat yang krusial ini, dia selesai memperbaiki seluruh formasi dan bergabung dalam pertempuran lagi. Asap 5 warna mengembang dan menutupi subformasi. Kepulan, para Dewa Gu benua tengah masih menyiapkan formasi, mereka tidak siap dan batuk darah berulang kali, sebagian besar pingsan di tempat sementara beberapa bahkan meninggal karena serangan balik. Sekarang, mereka semua kelelahan dan formasi batas 5 wilayah menjadi surat kematian mereka. Adapun para Dewa Gu yang mengendalikan formasi utama, mereka terpaksa mengurangi kekuatan mereka sambil menahan luka-luka dari serangan balik. Raungan, Di Zhang Seng mengambil kesempatan untuk menyerang, itu langsung menghantam subformasi terakhir. Formasi 99 berturut-turut yang tak henti-hentinya akhirnya hancur pada saat ini. Formasi itu runtuh, penghalang menghilang, gunung kaki berburu yang telah disembunyikan oleh formasi itu terekspos. Gunung ini kecil dan tidak mencolok, itu biasa saja tetapi memiliki tanah terberkati yang sempurna. Para Dewa Gu yang telah mengendalikan formasi utama berbaring di gunung kaki berbulu. Kehancuran formasi itu kembali menimbulkan luka serius pada para Dewa Gu ini, hampir tak satu pun dari mereka yang berada dalam kondisi pikiran jernih. Sebagian besar Dewa Gu telah kehilangan nyawa mereka, sementara sebagian kecil berada dalam kondisi linglung. Feng Jinhuang, yang telah dilindungi dengan ketat, juga memiliki wajah pucat. Ia jatuh ke tanah karena kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, ia hanya bisa melihat saat Di Zhang Seng datang menyerbu, ia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu kematian. Rasa kematian yang kuat mencekik Feng Jinhuang. Apakah aku akan mati? Pada saat ini, guru wanita muda ini merasakan kehilangan. Lindungi Feng Jinhuang, selamatkan dia, tidak perlu peduli dengan tanah suci yang sempurna. Kumpulan terakhir tanda dao sukses telah dikirim ke pengadilan surgawi. Kekuatan utama pengadilan surgawi mempertaruhkan seluruh energi mereka untuk menyelamatkan Feng Jinhuang. Berangan-angan, para Dewa Gu perbatasan selatan tertawa terbahak-bahak saat mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menahan para Dewa Gu pengadilan surgawi ini sebanyak mungkin. Angin tak terbatas Wuyong bertiup sambil mengeluarkan suara-suara berat. Tornado raksasa ini menghentikan sejumlah besar Dewa Surgawi Gu. Junsen Guang dan Vortex Space Boy menyerang ke depan lagi. Satu jalur cahaya yang dikultivasikan, jalur ruang angkasa lainnya, kecepatan aktivasi gerakan pembunuh mereka adalah yang tercepat. Gerakan pembunuh abadi, asap cahaya yang menghayal. Istana Naga menahan segala macam ledakan dan secara paksa menyerang Junsen Guang dan Vortex Space Boy. Junsen Guang dan Vortex Space Boy akhirnya tidak bisa menghindar, mereka terhanyut oleh asap tipis yang indah saat mereka diserang. Setelah menangkap keduanya, Istana Naga telah mencapai batasnya dan tidak dapat menangkap orang lagi kecuali keduanya terbunuh. Hancurkan gunung kaki berbulu dan tanah suci infalibel. Teriak Wuyong saat ia memimpin untuk menyerang di depan. Ia tidak berada di pihak pengadilan surgawi dan tentu saja tidak menyadari bahwa pengadilan surgawi telah menyelesaikan tugasnya. Bahkan jika ia menghancurkan tanah suci infalibel sekarang, itu tidak akan berpengaruh pada gambaran besar. Jangan pernah berpikir tentang itu. Gumpalan api menghalangi Wuyong, dari mana Pangeran Feng Xian terbang keluar. Hanya kau sendiri. Mata Wuyong bersinar dengan niat membunuh yang tajam, ia tiba-tiba menghilang dan ketika ia muncul, ia sudah berada di belakang Pangeran Feng Xian.
Jurus pembunuh abadi, selamat tinggal teman angin. Kita menjadi teman pada pandangan pertama, namun kau harus pergi sekarang. Ini perpisahan, teman baikku, biar aku yang mengantarmu. Wu Yong tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, bahkan Pangeran Feng Xian, seseorang yang menyusup dan menyamar di dataran utara selama bertahun-tahun, menjadi pucat karena ketakutan. Selanjutnya, Pangeran Feng Xian kehilangan kendali atas tubuhnya dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, rambut, pakaian, dan anggota tubuhnya mulai hancur. Sialan, angin sahabat perpisahan sebenarnya ada di tangan Wu Yong. Pangeran Feng Xian berteriak dalam hati tetapi tidak dapat mengucapkan kata-katanya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tidak ada satupun metodenya yang dapat digunakan. Setelah rintangan terakhir hilang, Wu Yong menyerbu ke arah gunung kaki berbulu seperti elang yang memburu mangsanya. Anggota pengadilan surgawi yang tersisa ingin memperkuat tetapi ditahan oleh yang lain. Wu Yong menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, bahkan sebelum dia benar-benar turun, tekanan angin darinya sudah seberat gunung. Feng Jinhuang bahkan tidak bisa bergerak dari tekanan ini dan perlahan menutup matanya dengan putus asa. Tetapi rasa sakit yang diantisipasinya tidak terwujud. Feng Jinhuang perlahan membuka matanya dengan ragu dan melihat sosok yang menghalangi Wu Yong di depannya seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Saat dia melihat sosok yang sangat dikenalnya ini, dia berteriak kegirangan, "Ayah!" Dewa Gu peringkat 8 yang muncul pada saat yang genting itu tidak lain adalah Feng Jiuge. Dia mengenakan jubah merah dan putih, berdiri tegak seperti tombak atau pedang. Mendengar teriakan Feng Jinhuang, Feng Jiuge menoleh ke samping dan menatap Feng Jinhuang. Matanya di bawah alisnya yang tajam menunjukkan kehangatan dan perhatian serta kepercayaan diri. Feng Jiuge tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk pada Feng Jinhuang sebelum menghadap Wu Yong. Namun anggukan itu saja sudah membuat Feng Jinhuang merasa sangat aman dan membiarkannya rileks sepenuhnya. Kenyamanan yang tidak berdasar ini benar-benar membingungkan dan tidak berdasar, tetapi Feng Jinhuang mempercayainya. Ini adalah ayahnya Feng Jiuge. Mata Wu Yong memancarkan cahaya berbahaya. Feng Jiuge, Wu Yong menggumamkan nama ini sambil memperlihatkan niat membunuhnya. Kau menghentikanku mengejar Fang Yuan sebelumnya, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu sekarang. Dia kemudian menyiapkan jurus pamungkasnya, mencoba menggunakan angin perpisahan lagi. Feng Jiuge tidak menghindar atau menghindar, dia tetap melayang di udara sambil bernyanyi perlahan dengan senyum di wajahnya. Suaranya ilusi dan dalam, penuh dengan konflik dan sangat unik. Wu Yong secara tidak sadar terpengaruh oleh lagu itu, serangannya terhenti. Awalnya, lagu itu seperti aliran air kecil di pegunungan, mengalir perlahan. Lambat laun, aliran itu berubah menjadi aliran lava yang memperluas lebar sungai, di jajaran pegunungan, seperti naga yang mengembara. Sialan, lagu apa ini? Ekspresi wajah Wu Yong berubah drastis. Ia mulai berjuang dengan susah payah. Ia adalah orang pertama yang terkena jurus itu karena ia yang paling dekat. Lagu itu membuat Wu Yong merasa tidak enak badan, membuatnya merasa seperti kembali ke masa mudanya. Ia selalu diselimuti bayang-bayang ibunya Wu Duxiu dan telah menerima ajaran serta batasan yang ketat darinya. Selama itu, ia hanya bisa menerima pelajarannya dengan patuh. Pada saat berikutnya, mata Wu Yong terbuka lebih lebar lagi. Jurus pembunuh angin sahabat perpisahan yang ia gunakan sebelumnya pada Pangeran Feng Xian benar-benar telah berhenti. Lagu apa ini? Itu benar-benar dapat mematahkan angin sahabat perpisahan. Wu Yong terguncang. Pangeran Feng Xian merasakan sensasi yang berbeda. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu ketika ia telah menyamarkan identitasnya dan akhirnya berkultivasi ke peringkat 8 di dataran utara. Ia memiliki surga gua dan akhirnya merasakan kegembiraan, tidak lagi harus menanggung sikap sombong dari suku Gong yang merupakan kekuatan super dataran utara. Di bawah pengaruh lagu takdir, para abadi perbatasan selatan menjadi lemah dan putus asa, sebaliknya, pihak pengadilan surgawi merasa bebas dan gembira, kondisi mereka membaik dan luka-luka mereka pulih. Kemampuan lagu takdir sangat komprehensif, yang lebih menakjubkan adalah ia dapat membedakan antara sekutu dan musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan lagu takdir kehidupan sebelumnya. Bahkan Wu Shuai dan yang lainnya dibatasi oleh lagu itu, hanya di Zhang Seng yang meraung dan dengan paksa menahan lagu itu, masih terus menyerang ke depan. Feng Jiuge berkonsentrasi pada Di Zhang Seng. Tubuh Di Zhang Seng begitu besar hingga hampir menutupi langit dan bumi,
hanya kepala naganya yang sebesar gunung. Feng Jiuge, sebagai perbandingan, sekecil semut. Namun pada saat berikutnya, efek lagu itu terkonsentrasi dan terfokus pada Di Zhangsheng. Di Zhangsheng merasa seperti telah kembali ke masa ketika ia ditekan di gua naga tersembunyi. Ia berada di dalam sangkar gelap, tidak dapat memperoleh kembali kebebasan meskipun ia memiliki ribuan keinginan dan kekuatan yang tak terbatas. Ketidakberdayaan, Di Zhangsheng mulai melambat. Ia ingin meraung dan berteriak, tetapi akhirnya mengeluarkan rengekan. Para dewa terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Feng Jiuge mengalahkan Di Zhangsheng dalam satu gerakan. Ini adalah binatang buas kuno legendaris terkuat di zaman ini. Di kehidupan sebelumnya, ia dapat melawan Duke Long yang berada di saat-saat terakhir hidupnya. Jika ia tidak merebut Istana Naga, mustahil baginya untuk menangani Di Zhangsheng dengan mudah. Ini adalah ciptaan pribadiku, lagu takdir. Baru saja selesai, silakan kritik. Feng Jiuge terus bernyanyi sambil mentransmisikan suaranya. Lagu takdir, para abadi, baik musuh maupun sekutu, mengukir nama jurus pamungkas ini jauh di dalam hati mereka. Saat jurus ini muncul, jurus ini menjadi terkenal. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang di dunia akan mengetahuinya. Takdir terus bergerak, ada pasang surutnya. Siapa yang tidak akan mengalami titik terendah dalam hidup mereka? Bahkan Fang Yuan, bahkan para bangsawan pun pernah mengalami saat-saat ketika mereka berada di titik terendah. Lagu takdir dapat menunjukkan titik terendah dan tertinggi takdir semua makhluk hidup. Kadang-kadang, bahkan langit dan bumi akan membantumu, kadang-kadang, bahkan para pahlawan tidak dapat muncul tanpa cedera. Lagu ke-9 Feng Jiuge, jurus pamungkas abadi peringkat 8 jalur suara, lagu takdir. Ini merepotkan, ekspresi Wu Shuai sangat berat. Dia benar-benar menciptakan lagu takdir yang lengkap. Seperti yang diharapkan dari Feng Jiuge. Zhan Budu mendesah berat. Situasi pertempuran ini tersampaikan ke pengadilan surgawi. Peri Ziwei tentu saja sangat gembira. Feng Jiuge dalam kondisi pemahaman, ia mengambil inisiatif dan meminta untuk menjelajahi sungai waktu. Qin Dingling memeriksa keberuntungannya dan melihat pertemuannya. Yang kebetulan, jadi ia sepenuhnya mendukungnya. Peri Ziwei dengan demikian secara diam-diam mengatur rumah gua abadi jalur waktu untuk mengirim Feng Jiuge ke sungai waktu secara diam-diam. Peri Ziwei mempercayai kata-kata Qin Dingling dan ia juga melihat potensi Feng Jiuge. Tetapi ia tidak pernah membayangkan Feng Jiuge benar-benar akan memberinya kejutan sebesar itu. Jurus pembunuh abadi peringkat 8 lagu takdir, jurus ini saja sudah mengangkat kekuatan Feng Jiuge ke puncak, ia menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Pengadilan surgawi ingin memulihkan Gu takdir peringkat 9 dan merebut Gu surga yang menyaingi keberuntungan untuk mencoba menyempurnakan Gu takdir peringkat 10. Surga panjang umur juga punya rencana yang sama, tetapi target mereka ditetapkan lebih rendah. Mereka ingin menggunakan Gu takdir yang rusak untuk menyempurnakan Gu takdir peringkat 9. Namun kedua belah pihak tidak menyangka bahwa di depan mereka, seorang dewa Gu benar-benar menciptakan draft awal resep Gu abadi dari Gu takdir. Jurus pembunuh abadi bisa diringkas menjadi resep Gu abadi. Contoh terbaiknya adalah Gu abadi segudang diri milik Fang Yuan. Resep Gu abadi segudang diri yang disempurnakan berasal dari jurus pembunuh segudang diri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jurus ini saja sudah membuat nama Feng Jiuge tercatat dalam sejarah. Layak untuk seorang pelindung Dao. Bakat yang luar biasa, bahkan Peri Ziwei merasa terpana dan terpesona, ia mengakui inferioritasnya. Ayah, Anda luar biasa. Feng Jinhuang menatap punggung Feng Jiuge dengan mata terbuka lebar, perasaan mengidolakan dan cinta hampir meluap. Hati gadis itu dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan saat ini. Ya, ayahku tidak pernah mengecewakanku. Pada saat ini, Feng Jinhuang dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia bersorak dalam hati. Ayah, Anda sangat mengagumkan, bahu Anda yang lebar akan selamanya menjadi dukungan saya yang paling dapat diandalkan. Medan Perang Pengadilan Surgawi. Jurus Pamungkas Abadi, gelombang naga yang mengaum. Jurus Pamungkas Abadi, kedipan tubuh. Sosok Duke Long tiba-tiba muncul di sebelah kanan kapal perang terbang tahun segudang. Terlalu dekat, hampir pada saat yang sama, pedang fajar yang melayang di sekitar kapal perang terbang tahun segudang menyerbu dan menenggelamkan Duke Long. Tato berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tubuh Duke Long, menghalangi serangan pedang yang kuat. Ini adalah jurus pamungkas pertahanan utama Duke Long, perlindungan 9 naga.
9 hanyalah angka umum yang menyiratkan tato yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah metode pertahanan pasif yang langka dan biasanya tetap tersembunyi di kulit Dukelong, tetapi ketika ada serangan, jurus ini aktif secara otomatis dan tidak memerlukan kemauan atau pikiran Dukelong untuk dipertahankan. Dukelong dengan paksa menahan serangan pedang fajar dengan jurus ini, lalu mengepalkan tangannya. Jurus pamungkas abadi, palu naga yang mengguncang dunia. Ledakan, serangan palu naga langsung membuat kapal perang terbang tahun segudang terbang. Kapal perang terbang tahun segudang terhempas, tetapi berhenti tiba-tiba. Ruang di sekitarnya hancur seperti pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan kaca ini sangat tajam dan selama mereka menyentuh kapal perang terbang Myriad Year, mereka akan meninggalkan bekas yang dalam, membunuh banyak cacinggu. Fang Yuan, yang berdiri di geladak, juga mendapat luka di pipinya. Ini adalah kemampuan Chang Xuanzi. Dia menggunakan gerakan pembunuh jalur ruang untuk membuat jebakan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana di medan perang. Mereka memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tetapi adegan ini hanya terlintas dalam pikiran Fang Yuan, itu belum terjadi. Ini adalah gerakan pembunuh jalur waktu, visi masa depan 3 napas. Visi masa depan 3 napas adalah gerakan pembunuh investigasi yang berasal dari warisan sejati Hei Fan. Itu memungkinkan Gu Immortal untuk melihat 3 napas ke masa depan yang terkait dengannya. Karena amplifikasi tanda Dao Fang Yuan, kekuatannya telah meningkat 1.500 kali lipat dan dengan demikian dapat menunjukkan efeknya bahkan ketika melawan seorang ahli di tingkat Dukelong. Namun, gerakan ini pada dasarnya hanya peringkat 7, jadi tidak menunjukkan efek setiap saat, kadang-kadang berhasil tetapi gagal di waktu lain juga. Pada saat berikutnya, jurus pembunuh abadi, gelombang naga yang mengaum. Jurus pembunuh abadi, kedipan tubuh. Sosok Dukelong tiba-tiba muncul di sebelah kanan kapal perang terbang Myriad Year, persis seperti pemandangan yang ditampilkan oleh penglihatan masa depan 3 napas. Fang Yuan mendengus dingin dan mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year untuk bergerak jauh, melewati jebakan jalur ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, Chang Xuanzi mendesah dalam-dalam di dalam hatinya, sedikit saja dan Fang Yuan akan memicu perangkap jalur ruang angkasa. Setelah bertarung dengan Fang Yuan dalam waktu yang lama, pengalaman bertarung yang tersimpan dalam ingatannya mulai terasa hidup dan metodenya menjadi lebih berpengalaman. Setelah Chang Xuanzi dan Genesis Lotus Immortal Venerable membuat perjanjian rahasia 300.000 tahun yang lalu, dia pindah ke pengadilan surgawi dan menjalani kehidupan yang damai, tidak pernah harus bertarung lagi. Namun sebelum ini, nama Chang Xuanzi dan posisi binatang purba legendaris itu ditetapkan olehnya secara pribadi. Fang Yuan mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year dan menghindar sambil mengamati Chang Xuanzi. Meskipun kekuatan tempur Chang Xuanzi pulih, gaya bertarungnya jelas terlihat. Dia mempertahankan kebiasaan bertarung sebagai tanaman terpencil yang tak terlupakan, gaya bertarungnya cenderung bertahan di satu tempat dan menyerang dengan serangan jarak jauh, menggunakan metode jalur ruang angkasa untuk menciptakan jarak dari musuh-musuhnya sebelum memasang perangkap jalur ruang angkasa. Sifatnya dapat dilihat dari gaya bertarungnya, dia suka memancing dengan sabar, ini juga berarti dia tidak agresif dan tidak akan mengambil risiko. Meskipun banyak metode Chang Xuanzi masih misterius, Fang Yuan sudah mulai memahami detail Chang Xuanzi. Sebaliknya, Dukelong masih tak terduga dan tidak mudah dipahami. Fang Yuan pernah bertarung dengan Dukelong di kehidupan sebelumnya dan dia juga tahu sebagian besar metode Dukelong, tetapi gaya bertarung Dukelong selalu berubah, dia terkadang bertahan sementara di waktu lain menjadi agresif. Dia tiba-tiba menyerang dan menghindar di waktu lain, membuat orang lain tidak dapat melihat pola yang jelas. Pencapaian pertempuran ini bukan hanya karena pengalaman pertempuran Dukelong tetapi juga bakat bawaannya. Sejauh menyangkut Fang Yuan, mengalahkan Chang Xuanzi mungkin sulit tetapi dia memiliki peluang yang tinggi. Tetapi dia masih tidak dapat melihat peluang sekecil apapun untuk mengalahkan Dukelong sampai sekarang. Kecuali aku bisa mematahkan jurus pamungkas defensif Dukelong. Fang Yuan menganalisis dalam hati. Jurus pamungkas defensif utama Dukelong adalah perlindungan 9 naga. Fang Yuan mengumpulkan informasi selama pertempuran dan menghancurkannya. Tetapi keuntungannya sangat minim. Sangat sulit untuk mematahkan jurus pamungkas musuh yang kuat selama pertempuran. Dibandingkan dengan perlindungan 9 naga, Fang Yuan lebih ingin mematahkan pertahanan terakhir naga surgawi. Namun jurus mematikan ini tidak meninggalkan jejak, Fang Yuan bahkan tidak punya cara untuk
Mengumpulkan informasinya. Berdasarkan ekspektasi awalnya, Still Life adalah metode terbaik untuk menghadapi Dukelong, tetapi tidak menunjukkan efek apapun bahkan setelah mengenai. Tunggu, sepertinya aku telah mengabaikan sesuatu. Tiba-tiba, secerca inspirasi melintas di benak Fang Yuan. Namun ketika dia ingin menjelajahi inspirasi ini, inspirasi itu terganggu oleh sebuah serangan. Fang Yuan bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ini adalah serangan dari Dewan Penghakiman Iblis. Rumah Gu Abadi peringkat 8 ini benar-benar menyebalkan. Tidak memiliki kelemahan apapun, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak kalah dari kapal perang terbang tahun segudang dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jika 1 lawan 1, Dewan Penghakiman Iblis tidak akan pernah bisa menandingi Fang Yuan, tetapi itu pasti akan menghabiskan waktu. Metode jalur pencurian adalah cara terbaik untuk menghadapi rumah Gu Abadi ini, tetapi tidak mudah untuk menggunakannya di depan Dukelong dan Chang Xuanxi. Fang Yuan saat ini telah berubah menjadi monyet tahun purba yang berkoordinasi dengan baik dengan kapal perang terbang tahun segudang. Jika dia mengubah tanda daunnya menjadi jalur pencurian, kekuatan pertempurannya akan sangat menurun, memberi Dukelong dan Chang Xuanxi kesempatan sebagai gantinya. Yang membuat Fang Yuan semakin waspada adalah bahwa bahkan jika dia berubah menjadi binatang buas purba jalur pencurian dan menggunakan tangan hantu pencuri hebat, serangannya mungkin tidak mengenai Dewan Penghakiman Iblis. Bahkan jika kena, mungkin tidak bisa mencuri Gu Abadi. Keunggulan jalur keberuntungan Fang Yuan sebagian besar sudah ditangani oleh Qin Dingling. Dewan Penghakiman Iblis terlebih lagi memiliki Gu Yue Fang Zheng yang menahan Fang Yuan dalam hal keberuntungan. Jadi, metode jalur pencurian bukanlah metode yang tepat untuk mengubah situasi. Fang Yuan, pada saat ini, Fang Zheng yang bertanggung jawab atas Dewan Penghakiman Iblis memiliki suasana hati yang rumit. Bisakah Fang Yuan dianggap sebagai saudaranya sendiri? Tidak, tubuh fisik Fang Yuan telah berubah, jiwanya juga berasal dari iblis dunia lain. Lalu, apakah dia orang asing? Tidak, kenangan masa kecil tidak bisa dihapus, mereka pernah bersama. Kemarahan. Ada, Fang Yuan mempermainkannya dan mengabaikan hidupnya, dia pasti punya rencana jahat untuk menempatkannya di tanah terberkati Langya. Kebencian, pasti, Fang Yuan membunuh klannya sendiri dan telah menjadi bayangan dan mimpi buruk masa kecil Fang Zheng. Apalagi selain ini, setelah mengalami banyak hal, Fang Zheng perlahan mulai memahami Fang Yuan dan bahkan merasa kagum padanya. Orang-orang seringkali harus berkompromi di dunia ini. Fang Zheng mulai menyadari kedangkalannya dan memperoleh pemahaman tentang dirinya sendiri. Apa yang disebut bakat kelas A hanyalah semacam narsisme, Fang Zheng telah menjadi dewasa. Selain pemahaman dan kekaguman, Fang Zheng bahkan merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Fang Yuan. Dia berterima kasih kepada Fang Yuan karena telah menciptakan rintangan untuknya, karena telah memberinya penderitaan dan kesulitan. Semua itu adalah kekayaan yang membantu Fang Zheng tumbuh menjadi seperti sekarang. Jika bukan karena kesulitan selama perang benua di tanah yang diberkati Langya, bagaimana mungkin Fang Zheng menggabungkan berbagai pengalaman kultivasi dari para penguasa Dewan Penghakiman Iblis sebelumnya dan menciptakan jurus pembunuh balas dendam hati kerabat darah. Fang Zheng pernah memimpikannya suatu hari di mana dia bisa melawan Fang Yuan dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Namun sekarang saat momen itu benar-benar tiba, Fang Zheng merasa jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan, dia tidak merasakan kesenangan membalas dendam maupun merasa puas. Pikirannya rumit, sangat rumit. Dukelong, Chang Xuanxi, Fang Zheng, dan Qin Dingling, selain mereka, ada juga Peri Ziwei. Ekspresi Fang Yuan berubah semakin serius saat dia menerima serangan dari semua sisi. Saat Dukelong terus tumbuh lebih kuat dan koordinasi Gu Immortals pengadilan surgawi menjadi lebih erat, pikiran Fang Yuan hampir sepenuhnya digunakan untuk mempertahankan pertempuran ini. Kemampuannya untuk menganalisis seluruh situasi terus menurun. Baik itu mengaktifkan jurus pamungkas atau mengendalikan kapal perang terbang segudang tahun, keduanya menghabiskan banyak energi. Fang Yuan juga perlu menyadari situasi keseluruhan, mengawasi semua medan perang, dan secara diam-diam memengaruhi Dewa Gu dari wilayah lain. Faktanya, kelompok Dukelong juga berada dalam kondisi yang sama. Pertempuran menjadi lebih intens, jurus pamungkas yang kuat dan rumit yang melibatkan banyak cacing Gu diaktifkan lebih sering, yang menuntut lebih banyak perhatian dan kendali. Jika Peri Ziwei pulih, aku akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan apakah dia bergabung dalam pertempuran atau mengambil alih situasi keseluruhan.
Mata Fang Yuan bersinar dengan dingin. Hahaha, Duke Long tiba-tiba tertawa ketika dia mendapatkan laporan terbaru tentang pertempuran di Gunung Kaki Berbulu. Fang Yuan, tidak peduli berapa kali kamu terlahir kembali, itu tidak berguna. Gunakan semua kemampuanmu, jika tidak, akan terlambat. Ekspresi Fang Yuan muram ketika dia juga mengetahui situasi pertempuran baru-baru ini. Di medan perang kota Kaisar, klonnya Fang Dichang hilang dan istana kacang ilahi telah membelot ke pihak musuh. Di medan perang Gunung Kaki Berbulu, Feng Jiuge muncul dan menggunakan lagu takdir yang sangat kuat, yang bahkan membuat Di Zhang Seng jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Fondasi pengadilan surgawi benar-benar terlalu dalam. Fang Yuan tidak hanya bertarung melawan kelompok Duke Long, dia juga melawan akumulasi jutaan tahun pengadilan surgawi. Situasi di dunia luar tidak dapat diandalkan, dengan demikian, semua tekanan ada di pundak Fang Yuan. Tatapan Fang Yuan tiba-tiba berubah tajam seperti kilat, memang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak dapat menemukan kelemahan Duke Long, tetapi dengan situasi yang memaksanya, bahkan jika tidak ada kelemahan, Fang Yuan harus menggunakan kekuatan penuhnya. Kapal perang terbang Myriad YR terbang ke udara, dengan cepat menciptakan jarak saat Fang Yuan mulai mempersiapkan gerakan mematikan. Duke Long tidak mengejar, dia tetap berdiri di udara, melihat ke atas dengan konsentrasi. Ekspresinya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dia tidak lagi memandang rendah Fang Yuan. Chang Xuanzi menarik napas dalam-dalam dan sangat waspada. Qin Dingling, Fang Zheng, serta Peri Ziwei yang sedang memulihkan diri di tepi medan perang menatap Fang Yuan. Bahkan Bing Saichuan, yang dengan gila menyerang formasi jalur penyempurnaan dan membombardir menara pengawas surga, membagi sebagian perhatiannya terhadap setiap gerakan Fang Yuan. Semua orang menyadari kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran berikutnya kemungkinan besar dapat menentukan hasil dari seluruh situasi. Gerakan pembunuh abadi, formasi pertempuran 12 zodiak. Fang Yuan pertama kali memanggil 12 binatang buas tahun purba, metode ini telah diungkapkan sebelumnya. Namun berbeda dari sebelumnya, formasi pertempuran 12 zodiak tidak mengembun menjadi monster raksasa tetapi berubah menjadi helm emas. Helm itu seperti roda kereta, memiliki 6 jari-jari dan 12 pegangan, setiap pegangan memiliki ukiran binatang buas tahun. Helm pertempuran 12 zodiak terbang menuju kapal perang terbang Myriad YR dan bergabung ke dalamnya dengan cepat. Kapal perang terbang Myriad YR perak yang mempesona itu tiba-tiba memiliki gambar emas besar yang tampak seperti pasir terbang, berubah setiap saat. Gambar emas itu berubah menjadi naga melingkar pada satu waktu, harimau raksasa di waktu lain, ayam jantan yang berkokok, atau lembu yang menabrak. 12 binatang buas tahun purba berpadu sempurna dengan kapal perang terbang Myriad YR. Konsep Fang Yuan sebelumnya sepenuhnya ditampilkan ke dunia saat ini. Dia benar-benar menggabungkan formasi pertempuran kuno menjadi rumah Gu abadi dengan sempurna. Mata Qin Dingling terbuka lebar. Fang Zheng melihatnya, tercengang. Bakat yang luar biasa, bahkan Duke Long tidak bisa tidak memuji. Dia belum pernah melihat pemandangan ini, Fang Yuan adalah orang pertama yang mencapai ini dalam sejarah. Meskipun dikatakan bahwa formasi pertempuran kuno dan rumah Gu abadi pada dasarnya adalah jurus pembunuh abadi, tidak ada yang berhasil menggabungkan kedua jurus pembunuh ini sebelum Fang Yuan. Hati-hati, dia menyerang, teriak Chang Xuanzi dengan sedikit panik. Kapal perang terbang Myriad YR mengeluarkan aura menakutkan yang bahkan mengguncangnya. Jurus pembunuh abadi, Daybreak Torrent. Kapal perang terbang Myriad YR menukik turun, meninggalkan jejak ledakan sonik. Itu sudah menjadi rumah Gu abadi peringkat 8 yang luar biasa. Formasi pertempuran 12 zodiak yang bergabung dengannya bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat menandingi Duke Long. Setelah mereka bergabung, kekuatan mereka bergabung ke tingkat yang mengerikan. Duke Long meraung saat dia melepaskan dinding Qi. Momentum kapal perang terbang Myriad YR sedikit melambat sebelum menembus dinding Qi Duke Long. Duke Long mengerutkan kening saat dia mengaktifkan dinding Qi lagi. Kapal perang terbang Myriad YR menghancurkan dinding Qi lagi. Duke Long mendirikan dinding Qi lagi sementara kapal perang terbang Myriad YR menghancurkannya lagi. Setelah 5 kali, momentum kapal perang terbang Myriad YR akhirnya turun tajam. Fang Yuan mencibir, gerakan pembunuh abadi, perburuan Myriad YR. Pada saat berikutnya, hantu sungai waktu di bawah kapal perang terbang Myriad YR membesar tiba-tiba, binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar seperti gelombang besar.
Pasukan binatang buas tahun yang menutupi langit mulai menyerang kuburan abadi seperti tsunami raksasa yang menelan segalanya. Pasukan besar itu memiliki banyak sekali binatang buas tahunan, dengan sejumlah besar binatang buas tahunan kuno, dan bahkan binatang buas tahunan yang tak terlupakan pun jumlahnya tidak sedikit. Yang lebih mengerikan lagi adalah pasukan binatang buas tahunan ini bergerak sesuai keinginan Fang Yuan. Mengerikan. Hanya gerakan ini saja sudah bisa membuat Fang Yuan menyerang kekuatan super manapun di dunia sendirian. Apakah dia ingin memanggil semua binatang buas tahunan di sungai waktu? Petik 2. Ini hampir seperti salinan panggilan kuno. Hanya saja sementara metode teratai merah memanggil para ahli Gu abadi masa lalu, Fang Yuan memanggil binatang buas tahunan di sungai waktu. Tetapi bukankah perburuan bertahun-tahun hanya menarik binatang buas tahunan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya? Ini mungkin perubahan kualitatif yang disebabkan oleh penggabungan formasi pertempuran 12 zodiak. Pihak pengadilan surgawi terguncang. Kartu truf Fang Yuan benar-benar tak tertandingi, dia hanya menggunakan satu dan itu menunjukkan kekuatan yang menjulang tinggi. Duke Long, Chang Xuanzi dan yang lainnya langsung merasa gelisah. Skala pasukan monster tahun ini terlalu besar, terlebih lagi, Fang Yuan masih memanggil mereka tanpa akhir yang terlihat. Pasukan monster tahun itu tersebar dan menyebar kemana-mana seperti bunga yang mekar, menyerang setiap sudut pengadilan surgawi. Pihak pengadilan surgawi, yang kekurangan tenaga manusia, tidak dapat bertahan dengan baik. Chang Xuanzi menggertakkan giginya saat dia terus-menerus mengaktifkan gerakan pembunuh jalur ruang angkasa untuk membunuh sebanyak mungkin monster tahun dalam upaya untuk meredakan tekanan saat ini. Hati-hati, Duke Long tiba-tiba berteriak. Hah! Chang Xuanzi seakan melihat bayangan pisau kecil, pupil matanya mengecil seukuran jarum saat dia bereaksi tetapi sudah terlambat, dia sudah tertembak. Bagaimana ini mungkin, secepat itu? Aku sudah mengaturnya dengan jelas. Chang Xuanzi menatap Fang Yuan dengan tidak percaya. Tubuhnya menegang, sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, menembus bagian belakang kepalanya. Luka itu dipenuhi dengan tanda dao jalur waktu yang padat yang bahkan tidak dapat dipulihkan oleh pemulihan diri binatang buas legendaris. Jurus pembunuh abadi, Time Cutting Edge. Ini adalah metode tertinggi dari klan Bo benua tengah, begitu pisau ini ditembakkan, tidak akan meleset, siapapun yang terkena akan mati. Jurus itu pernah mengguncang seluruh benua tengah dengan teror. Isi jurus pembunuh itu sangat rumit dan langkah-langkahnya selalu berubah. Di antara metode Fang Yuan, tidak diragukan lagi jurus itu adalah yang nomor satu dalam hal kerumitan. Hal yang lebih tidak masuk akal adalah kondisi aktivasinya, waktu aktivasinya tidak dapat melewati 3 napas. Untuk ini, Fang Yuan harus menggunakan jurus pembunuh tambahan yang mengecilkan waktu setiap kali ia mengaktifkan jurus ini. Efek sampingnya juga mengerikan, setiap kali digunakan, sebagian ingatan yang terkait dengannya akan hilang. Itu seperti menghapus musuh sambil melahap dirinya sendiri. Setelah Chang Xuanzi dipukul, pikiran Fang Yuan langsung menjadi kosong, sebagian besar ingatan tentang pemotongan waktu menjadi samar. Pada tingkat ini, setelah aku menyerang Duke Long dengan jurus ini, aku akan benar-benar kehilangan jurus ini. Pikiran Fang Yuan setenang dataran bersalju. Ia melirik Duke Long. Tanpa sadar, Duke Long mundur beberapa langkah. Ledakan. Suara keras bergema saat Chang Xuanzi jatuh ke tanah. Tubuhnya kembali ke bentuk aslinya di udara, berubah menjadi tanaman merambat hijau raksasa. Tanaman merambat hijau ini pernah memegang langit dan seperti pilar surgawi yang sangat menarik perhatian, tetapi sekarang runtuh di kuburan abadi tanpa bergerak dan tidak memiliki kekuatan hidup. Kerusakan pada kuburan abadi dari tabrakan ini jauh lebih banyak daripada jumlah semua kerusakan sebelumnya, tetapi Duke Long tidak peduli tentang ini. Tatapannya tertuju pada Fang Yuan. Dia harus berkonsentrasi penuh untuk memiliki kesempatan menghalangi ujung tombak waktu yang diperkuat setidaknya 1.500 kali lipat. Di Judgment Board, mulut Fang Zheng terbuka lebar dan kepalanya basah oleh keringat saat dia melihat tanaman merambat surga yang luas yang telah runtuh di tanah. Qin Dingling yang berada di belakangnya kaku seperti patung. Jika gerakan ini mengenai Judgment Board, bisakah kita menghalanginya? Keraguan yang sama muncul di benak keduanya tetapi tidak ada yang memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa mereka dapat bertahan melawannya. Jurus ini terlalu mengerikan, satu jurus dan tidak diketahui apakah Chang Xuanzi masih hidup, orangnya tidak dapat dideteksi. Jangan takut,
dia menggunakan aura perburuan ribuan tahun untuk menyembunyikan jurus ini. Jika dia menggunakan jurus ini sendirian, auranya akan terlalu agung dan tidak akan tersembunyi. Pada saat yang genting, kata-kata peri Ziwei menyebar ke seluruh medan perang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli hebat jalur kebijaksanaan, Fang Yuan mendengus dingin saat cacatnya terungkap. Ekspresi Duke Long sedikit mereda. Tetapi pada saat berikutnya, Fang Yuan meninggalkan kapal perang terbang Myriad Year dan menyerbu ke depan sendirian. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Hati Duke Long bergetar. Jurus pembunuh abadi, transformasi asimilasi makhluk segudang. Jurus pembunuh abadi, naga pedang abadi. Raung, Fang Yuan segera berubah menjadi naga raksasa. Naga pedang abadi. Naga itu panjangnya lebih dari 300 meter, kedua tanduknya panjang dan tajam, matanya putih keperakan, sisiknya putih bersih dan memancarkan niat pedang yang kuat. Semua tanda Dao Fang Yuan diubah menjadi tanda Dao jalur pedang. Dan semua orang tahu bahwa keunggulan jalur pedang terletak pada serangan. Pada saat ini, Fang Yuan akhirnya menunjukkan bentuk serangan terkuatnya Raung. Naga purba yang kejam itu meraung sambil mengayunkan ekornya dan bergerak. Kecepatannya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan putih di tempat asalnya. Bam! Papan penghakiman iblis dihantam langsung dan jatuh seperti meteor. Duke Long segera bergegas maju untuk memperkuatnya. Fang Yuan mencibir dan tiba-tiba terangkat ke udara, meninggalkan bayangan. Di udara, dia tiba-tiba berubah dari keadaan yang sangat aktif menjadi sangat diam dan auranya meletus. Jurus pembunuh jalur pedang, gelombang pedang 3 lapis. Jurus pembunuh ofensif yang diperkuat setidaknya 1500 kali memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Gelombang raksasa melonjak dan memenuhi medan perang. Setiap tetes gelombang putih perak memiliki kekuatan jalur pedang dan sangat tajam. Gelombang pedang tidak menargetkan papan penghakiman iblis atau Duke Long tetapi menyerang kuburan abadi. Sejak awal, target utama Fang Yuan adalah kuburan abadi. Duke Long mengatupkan giginya saat dia menggunakan dinding ki naga yang bergerak sendiri. Dinding ki hanya mampu menahan gelombang pedang selama 8 tarikan napas sebelum hancur berkeping-keping. Duke Long mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir keluar dari hidungnya. Dia ingin terus menggunakan jurus pamungkas dinding ki tetapi gelombang pedang yang menjulang tinggi telah mencapai kuburan abadi. Pengadilan surgawi dapat bertahan dengan mudah sebelumnya karena metode jalur ruang angkasa Changsuan Si yang dapat memperpendek dan memperpanjang jarak. Ini memberi Duke Long cukup waktu untuk berulang kali mengaktifkan dinding ki untuk melakukan pertahanan. Tetapi sekarang karena vitalitas Changsuan Si telah hilang dan tergeletak mati di tanah, tidak ada lagi perlindungan metode jalur ruang angkasa, Duke Long tidak punya waktu untuk mengaktifkan jurus pamungkas dinding ki lagi. Duke Long bukan peringkat 9 tetapi peringkat 8 seperti Fang Yuan. Tanda Dao Fang Yuan jauh melampaui miliknya dan dia hanya bisa mengandalkan pertahanan terakhir naga surgawi. Namun sayangnya, sampai sekarang, meskipun Duke Long terus menjadi lebih kuat, masih ada celah antara dia dan Fang Yuan. Terutama ketika Fang Yuan mengungkapkan kartu trufnya dan menunjukkan bentuk serangan terkuatnya. Tidak, Duke Long mengeluarkan raungan sedih dan marah saat dia melihat gelombang pedang menelan dan menyapu kuburan abadi. Para Dewa Gu yang tertidur di kuburan abadi tidak dapat melawan sama sekali, mereka teriris-iris oleh gelombang pedang. Bahkan tanaman merambat surgawi yang sangat besar pun ditebang berulang kali oleh gelombang pedang yang sangat tajam. Changsuan Si tidak terbangun selama seluruh proses, sepertinya dia benar-benar mati. Dewan Penghakiman Iblis terangkat ke udara tetapi Fang Zhenglinglong, dia benar-benar melakukannya, dia menghancurkan kuburan abadi. Makam abadi bukan hanya area penting di pengadilan surgawi, itu bahkan lebih merupakan tanah suci spiritual bagi mereka. Itu telah dinodai oleh Fang Yuan sekarang. Para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya yang tidur di dalamnya terbunuh seperti ayam tanpa bisa melawan. Fang Yuan, aku ingin kau mati. Qin Dingling berteriak dengan sedih. Kami telah mengecewakan kalian semua, para senior, dengan suara keras. Patua Zheng Yuan jatuh saat dia berlutut di tanah di aula besar pusat, menangis tanpa suara. Peri Ziwei merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, makam abadi rusak parah, dan sebagai pemimpin dan perencana pengadilan surgawi, dia tidak dapat mengabaikan tanggung jawab ini. Ini aku terlalu tidak kompeten, air mata kesedihan menetes di wajah Peri Ziwei. Di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, gambar-gambar itu mulai berfluktuasi secara intens.
Siluet Star Constellation Immortal Venerable ingin bergerak tetapi ditahan dengan kuat oleh siluet Limitless Demon Venerable. Dia hanya bisa menatap Fang Yuan yang membantai anggota pengadilan surgawi dan menghancurkan makam abadi. Wajah siluet Star Constellation tampak terkejut dan marah, tatapannya sedingin es saat dia melihat lawannya. Bagus, sangat bagus. Siluet Limitless tersenyum, ini cukup bagus. Dulu ketika aku menyerbu pengadilan surgawi, aku juga ingin menghancurkan kuburan abadi. Namun mengingat skala manusia varian saat itu masih sangat besar, dan memikirkan manusia, aku tidak bergerak. Jadi bagaimana jika kau menghancurkan kuburan abadi atau bahkan seluruh pengadilan surgawi? Selama kau tidak menghancurkan takdir Gu, dengan kehendak surga yang terus berpihak pada manusia, benua tengah masih dapat membangun pengadilan surgawi kedua, atau kuburan abadi ketiga atau keempat. Siluet Star Constellation membalas, kau benar. Siluet Limitless Demon Venerable menghela napas, Fate Gu adalah penyebab mendasar pengadilan surgawi Anda. Selama itu tetap ada, pengadilan surgawi Anda akan tetap tegak tidak peduli berapa banyak kerugian yang Anda derita. Sebaliknya, semakin Anda menderita kekalahan, semakin tangguh Anda nantinya, yang lama akan disingkirkan dan darah baru akan dibawa masuk, Anda akan semakin dekat dengan gelombang era baru. Era terus berubah dan kultivasi Gu Immortal juga berkembang tanpa henti. Kemakmuran dan kemunduran jalur Qi dan jalur kekuatan adalah buktinya. Limitless Demon Venerable belum menyentuh kuburan abadi saat itu karena pertimbangan ini. Lebih baik menyelamatkan Gu Immortal jalur Qi dan jalur kekuatan yang tertinggal oleh era daripada membiarkan pengadilan surgawi bangkit kembali dengan menyerap sejumlah besar jalur aturan, jalur kebijaksanaan, dan Gu Immortal jalur lain yang akan muncul sebagai respons terhadap ini. Aku benar-benar penasaran, berapa lama kau bisa bertahan di sana sekarang setelah kuburan abadi hancur? Siluet Limitless berkata sambil tersenyum. Siluet Star Constellation tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh, kau mengabaikan gambaran besar dan membawa kehancuran pada aturan umat manusia. Kau tidak layak menjadi manusia yang terhormat. Siluet Limitless tersenyum dingin, tubuh utamaku terikat oleh tanggung jawab ini saat itu, tetapi sekarang, bukankah umat manusia telah mencapai tujuan ini? Manusia sekarang harus mengejar tujuan yang lebih besar. Kau harus tahu apa yang kumaksud. Siluet Star Constellation menyipitkan matanya, jatuh ke dalam keheningan yang langka. Fang Yuan, aku akan merobek uratmu dan membakarmu menjadi abu. Duke Long meraung, kemarahan dan kebenciannya telah terkumpul ke tingkat yang ekstrim dan dia menyerang Fang Yuan tanpa mempedulikan apapun. Fang Yuan menghindar, dan tidak bertarung dengan Duke Long, dia terus mengaktifkan gelombang pedang 3 lapis. Makam abadi itu sepenuhnya tertutup oleh gelombang pedang itu bahkan menancap ke tanah, tidak membiarkan satupun makhluk abadi yang berhibernasi pergi. Akumulasi jutaan tahun pengadilan surgawi hancur dalam semalam. Rambut Duke Long berantakan, wajahnya terdistorsi, dan matanya merah. Setiap serangan ke makam abadi itu seperti hantaman ke jantungnya, dia berdarah di dalam dan diliputi kesedihan. Jurus pembunuh abadi, keturunan naga. Pada saat kritis ini, Duke Long meraung dengan marah, sisik naga ungunya terbang keluar dan bercampur dengan darahnya, berubah menjadi manusia naga Gu abadi. Mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dengan berbagai macam penampilan. Ada manusia naga peringkat 6, peringkat 7, dan bahkan peringkat 8. Duke Long bukanlah manusia naga jalur perbudakan tetapi dia memiliki jurus pembunuh yang serupa. Ini adalah jurus pembunuh jalur transformasi yang mengandung kedalaman jalur manusia. Pupil mata Fang Yuan mengecil saat dia mengejek, Duke Long, oh Duke Long, kau membantai ras manusia naga saat itu, jadi alasannya adalah untuk menyempurnakan mereka menjadi jurus pembunuh. Hahaha, apa bedanya tindakanmu dengan seorang iblis abadi? Kau mengabaikan moral dan etika, kau menginjak-injak darah dan kerabatmu sendiri. Kau tidak hanya membunuh semua anak dan cucumu, kau bahkan menyempurnakan mereka menjadi boneka untuk bertarung untukmu. Duke Long tidak membantah tuduhan Fang Yuan, kesedihan yang mendalam terlihat di matanya saat dia menyerang Fang Yuan lagi. Pada saat yang sama, sejumlah besar dewa Gu manusia naga menyebar seperti bunga yang mekar, menghalangi gelombang pedang serta binatang buas tahunan yang tak terhitung jumlahnya. Pada level Duke Long, memang tidak ada kelemahan yang terlihat, pertarungan besar dan kacau terjadi di pengadilan surgawi. Dewan Penghakiman Iblis membuka jalan darah melalui pasukan binatang buas tahun itu. Namun, suasana di dalam Dewan Penghakiman Iblis menyesakkan,
Qin Dingling dan Fang Zheng sama-sama terdiam. Jurus pembunuh keturunan naga Dukelong memang menggunakan anggota ras manusia naga, tuduhan Fang Yuan tidak salah. Tidak heran Dukelong jarang menggunakan jurus ini, dia terpaksa menggunakannya sekarang karena Fang Yuan. Banyak dewagu manusia naga mengelilingi naga pedang kuno itu. Fang Yuan tersenyum dingin, dia telah mengaktifkan gelombang pedang 3 lapis, dia sekarang mengaktifkan jurus pembunuh abadi lainnya, pedang benang emas. Seketika, tubuh naga pedang itu berubah kabur dan setiap sisiknya memancarkan cahaya kuning lembut. Setiap sisik tiba-tiba mengeluarkan benang emas. Jumlah sisik pada naga pedang kuno itu adalah jumlah benang emas yang ditembakkan, mereka sangat cepat. Benang emas menembus setiap rintangan di jalan mereka, dewagu manusia naga yang mengelilinginya menyerupai sarang lebah saat benang emas yang tak terhitung jumlahnya melewatinya. Bam bam bam, menderita cedera yang begitu parah, para dewagu manusia naga ini tidak dapat mempertahankan bentuk mereka saat mereka meledak pelan, kembali menjadi sisik dan tetesan darah. Fang Yuan menyingkirkan semua musuh di sekelilingnya, gelombang pedang yang baru saja diaktifkannya masih menyebar saat dia menunggangi gelombang itu. Makam abadi sudah musnah, variabel terbesar telah hancur, dan sekarang, Fang Yuan menyerang Dukelong. Chang Xuanzi tidak memiliki vitalitas, tubuh anggurnya juga dalam kondisi yang menyedihkan. Dewan Penghakiman Iblis tidak dapat melawan Fang Yuan sendirian, jika Dukelong jatuh, siapa yang bisa menghentikan Fang Yuan? Jurus pembunuh abadi, pedang jantung tinju 5 jari. Cakar naga mengepal erat, aura Fang Yuan tiba-tiba turun ke tingkat yang hampir dapat diabaikan. Namun, tanda-tanda peringatan terngiang di benak Dukelong. Dia melesat maju, ki berbentuk naga ungu emasnya berkedip terus-menerus dan sosoknya muncul dan menghilang, bergerak ke segala arah saat dia mencoba menghindar dengan gila-gilaan. Pedang pertama, pupil mata naga Fang Yuan mengeluarkan cahaya aneh saat cahaya pedang melesat keluar dari cakarnya. Cepat, 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 kecepatan cahaya pedang itu tak terbayangkan. Dukelong baru saja melihat cahaya melesat keluar dari cakar Fang Yuan saat dia menemukan cahaya pedang sudah ada di depannya. Dalam situasi yang hampir mustahil, dia dengan paksa membalikkan tubuhnya ke satu sisi. Cahaya pedang itu melewatinya. Darah berceceran, luka besar menyebar dari bahu kirinya ke dada kirinya. Luka itu bersih, tulang, sisik, dan bahkan sebagian paru-paru kirinya hilang sepenuhnya. Pedang jantung tinju 5 jari benar-benar mengerikan. Jika ini mengenai kepala Dukelong, itu akan langsung terpenggal. Sejak awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya Dukelong merasakan ancaman yang fatal. Sudah lama sejak dia merasakan perasaan seperti itu. Dukelong meraung keras dan melesat ke arah Fang Yuan seperti kilat. Fang Yuan bertepuk tangan dalam hati. Setiap pedang dalam pedang hati tinju 5 jari membutuhkan waktu untuk dipersiapkan. Dukelong melihat kelemahan ini dan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tubuh naga Fang Yuan bergerak saat dia mundur, mencoba menarik jarak dari Dukelong. Keunggulan ofensif jalur pedang jelas, jika itu adalah lawan biasa, Fang Yuan bisa langsung menghancurkan mereka. Tetapi Dukelong adalah ahli yang sangat kuat, dia tidak bisa ceroboh wujud naga pedang Fang Yuan yang tak terlupakan juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Dukelong berusaha sekuat tenaga dalam mengejar tetapi menemukan bahwa ia tidak dapat memperpendek jarak dengan mudah. Jurus pembunuh abadi, gerbang naga. Sebuah gerbang naga muncul, ada 2 pilar merah di samping dengan seekor naga melingkari masing-masingnya. Tubuh bagian atas mereka meninggalkan pilar dan berkumpul di tengah, membentuk bagian atas gerbang. Mulut naga terbuka dengan mutiara naga yang bersinar di masing-masingnya, membentuk pemandangan 2 naga dan 2 mutiara. 2 gerbang naga muncul secara bersamaan, satu muncul di depan Dukelong sementara yang lain muncul di belakang Fang Yuan. Dukelong menghilang ke gerbang naga di depannya dan muncul dari gerbang naga di belakang Fang Yuan. Pikiran Fang Yuan berdering dengan sinyal peringatan saat ia segera menghindar, tetapi Dukelong menggunakan ki yang menelan gunung dan sungai untuk memperlambat kecepatannya. Jurus pembunuh abadi, tinju naga caotik. Pada saat berikutnya, tinju Dukelong menghantam kepala naga pedang abadi dan terus memukulnya, dengan kuat menjatuhkan Fang Yuan ke kuburan abadi. Bam! Naga pedang abadi itu jatuh dengan keras ke tanah, debu, tanah, dan batu beterbangan di mana-mana. Meskipun naga pedang abadi itu berjuang untuk mengangkat kepalanya, cakarnya masih utuh dan terus menembakkan cahaya pedang kedua. Pedang hati tinju 5 jari, pedang kedua.
Dukelong sudah dalam keadaan siaga maksimal. Saat Fang Yuan bergerak, dia segera menghindar dan muncul di punggung naga Fang Yuan. Pedang kedua menghantam udara, melewati tubuh naga dan menembus langit, membentuk ruang hampa di sepanjang jalan. Cahaya pedang-pedang hati tinju 5 jari sangat cepat tetapi tidak bisa melengkung. Dukelong mungkin tidak bisa menangkis cahaya pedang tetapi dia bisa menghindar. Agak sulit untuk menghindari cahaya pedang, tetapi dia bisa mengamati gerakan Fang Yuan dan menilai kapan dia akan menggunakan cahaya pedang, dan dengan demikian, menghindar terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, pedang jantung tinju 5 jari adalah jurus pembunuh yang sangat kuat dan memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan ujung tombak waktu. Jurus ini tidak akan terlupakan. Namun, karena taktik pertempuran Dukelong yang tepat, pedang jantung tinju 5 jari menjadi tidak berguna. Naga pedang kuno Fang Yuan harus menghadapi Dukelong dalam pertarungan jarak dekat. Hanya dalam selusin napas waktu, Fang Yuan telah menerima banyak serangan berat dari tinju naga Dukelong. Tidak pernah ada Gu abadi atau jurus pembunuh terkuat, hanya Gu abadi. Namun, ketika Dukelong mendekat dan memaksakan pertarungan jarak dekat, tubuh naga Fang Yuan malah menjadi penghalang bagi cahaya pedang dan bahkan menjadi pelindung bagi Dukelong. Melihat pertempuran itu, Dukelong dapat dikatakan telah menahan pedang 5 jari Fang Yuan dengan menggunakan gerbang naga. Tanpa jarak, tidak ada ruang untuk menggunakan pedang 5 jari Fang Yuan secara efektif. Jadi, setelah pedang kedua, Fang Yuan segera berhenti menggunakan pedang 5 jari Fang Yuan dan beralih ke pedang benang emas. Dukelong melihat sisik naga Fang Yuan mulai berkedip dengan cahaya kuning, ia segera memilih untuk mundur jauh dengan gerbang naga. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap inci di sekitar Fang Yuan, tetapi Dukelong telah mundur. Namun tidak ada masalah, Fang Yuan sekali lagi menjauhkan jarak antara dirinya dan Dukelong, ia dapat terus menggunakan pedang 5 jari Fang Yuan. Situasi Dukelong menjadi berbahaya, ia tidak punya pilihan selain mendekati Fang Yuan lagi dan mencoba pertempuran jarak dekat. Ketika ia mendekati Fang Yuan perlu membatalkan pedang 5 jari Fang Yuan dan beralih ke metode lain untuk melawan Dukelong. Iblis ini telah memodifikasi pedang 5 jari Fang Yuan hingga tingkat ini. Ia dapat dengan mudah membatalkan gerakan mematikan tanpa serangan balik. Atau haruskah kukatakan bahwa ia telah memodifikasi setiap serangan pedang menjadi gerakan individu. Pikiran Dukelong bergerak cepat. Pedang hati tinju 5 jari adalah kartu truf Boking, bagaimana mungkin pengadilan surgawi tidak mengetahuinya. Dukelong mengetahui banyak informasi dan itu akan mudah dilawan jika Fang Yuan tidak memodifikasinya. Tanda Dao Dukelong lebih rendah daripada Fang Yuan sehingga dia tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh defensif untuk menangkis berbagai metode jalur pedang Fang Yuan, pilihan terbaiknya adalah menghindar. Untungnya, dia memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran daripada Fang Yuan. Yang lebih penting, selama dia tidak mati, dia akan terus tumbuh lebih kuat seiring dengan menyusutnya rentang hidupnya. Meskipun aku memodifikasi pedang hati tinju 5 jari dan dapat membatalkannya dengan bebas, jumlah pikiran yang dibutuhkan telah meningkat tajam, yang membuatku tidak dapat menggunakan metode ofensif lainnya pada saat yang sama. Masalah lainnya adalah Dukelong semakin kuat. Fang Yuan merasa cemas. Sebelumnya, dia dapat menekan Dukelong dan Chang Xuanzi, sebagian besar karena taktik pertempurannya. Fang Yuan menyerang kuburan abadi. Pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain bertahan dengan seluruh kekuatan mereka dan menerima pukulan secara pasif. Sekarang, kuburan abadi dihancurkan oleh Fang Yuan. Mungkin ada beberapa Gu immortal yang masih hidup di sana, tetapi Dukelong tidak lagi terbebani. Dukelong sekarang dapat maju atau mundur, ia segera menunjukkan kekuatan dan auranya yang sebenarnya dalam pertempuran. Fang Yuan bertarung dengan Dukelong, keduanya menemui jalan buntu. Dukelong senang melihat ini, tetapi Fang Yuan tidak. Jadi, dia menoleh dan menyemburkan air terjun. Jurus pembunuh abadi, air terjun pedang pikiran segudang. Air terjun pedang itu jatuh dengan momentum yang sangat besar, setiap tetes air adalah pikiran pedang. Jurus pembunuh abadi, pendekar pedang. Pikiran pedang melonjak dan bertabrakan, membentuk prajurit berbentuk manusia. Mereka memiliki penampilan seperti Fang Yuan dan menghunus pedang panjang. Pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Fang Yuan menciptakan jurus ini setelah menjadi Grandmaster jalur manusia. Jurus ini mengandung kedalaman jalur pedang dan jalur manusia. Saat Dukelong melihat jurus pembunuh ini, dia mundur.
Fang Yuan mengambil kesempatan untuk bebas dan menyerbu ke arah menara pengawas surga. Di luar menara pengawas surga, altar keberuntungan bencana menghancurkan formasi jalur penyempurnaan dengan mudah. Dan di dalam menara, Qi Qilang berjuang melawan cahaya giok yang tersisa di tubuhnya. Duke Long memucat ketakutan ketika dia melihat gerakan Fang Yuan. Dewan Penghakiman Iblis maju untuk memblokir jalan tetapi dikirim terbang oleh satu serangan dari Fang Yuan. Tepat pada saat yang genting ini, suara nyanyian tiba-tiba muncul di medan perang dan melingkari tubuh naga pedang kuno itu. Fang Yuan tiba-tiba merasakan kondisinya merosot dengan cepat, seperti ia telah kembali ke titik terendah dalam hidupnya di mana tindakannya dikendalikan oleh orang lain, bakat dan ambisinya tidak dapat diungkapkan, kebebasannya hilang dan masa depannya gelap. Kecepatan naga pedang kuno itu menurun tajam. Duke Long dengan cepat mengejar dan menghalangi Fang Yuan, kerja bagus, Feng Jiuge. Peri Ziwei, pada saat yang genting itu, lagu takdir Feng Jiuge berhasil menghalangi Fang Yuan. Dan orang yang telah membimbingnya tepat waktu adalah Peri Ziwei. Peri Ziwei telah membuka gerbang surga pusat. Rumah Gu abadi ini adalah gerbang menuju pengadilan surgawi. Ia memiliki kemampuan untuk mengangkut orang tetapi jauh lebih rendah daripada formasi Gu teleportasi yang sangat besar dan hanya untuk kenyamanan. Lagu takdir berlanjut, kekuatan pertempuran Fang Yuan terus menurun sementara kekuatan Duke Long terus meningkat. Bum bum bum, naga pedang kuno itu dipukul mundur berulang kali oleh Duke Long dan tidak memiliki cara untuk mendekati menara pengawas surga. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mengalami kerugian seperti itu. Tanpa pilihan lain, ia menghentikan semua gerakan pembunuh jalur pedang dan mulai mempersiapkan segel perlindungan aliran balik. Duke Long melihatnya mundur dan auranya berfluktuasi, ia langsung tahu Fang Yuan sedang mempersiapkan gerakan pembunuh lainnya, tetapi mengapa ia memberinya kesempatan? Duke Long meraung, ki berbentuk naga ungu emas di sekelilingnya mengejar dan menyerang Fang Yuan seperti badai. Tubuh naga pedang abadi Fang Yuan terkoyak dengan sisik dan darah beterbangan di mana-mana. Yang lebih mengerikan adalah tinju naga kacau milik Duke Long dapat mengganggu pikiran, menyebabkan gerakan mematikan Fang Yuan gagal saat diaktifkan. Pada saat yang sulit ini, Fang Yuan membuka sedikit lubang abadi dan melepaskan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni yang terkumpul. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni terbang ke arah Duke Long dan meledak sendiri. Duke Long sangat waspada dan segera menghindar, menghentikan serangannya. Fang Yuan mendapat waktu dan berhasil mengaktifkan segel perlindungan aliran balik. Duke Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ketika dia melihat gerakan ini. Waktunya baru saja sempurna tetapi dia tidak mengambilnya, dia telah bertukar banyak gerakan dengan Fang Yuan dan melihat melalui gaya bertarung Fang Yuan. Ketika Fang Yuan berubah menjadi binatang buas atau tanaman abadi menggunakan gerakan pembunuh jalur transformasi, dia juga dapat mengubah semua tanda daunnya ke jalur yang sama. Atas dasar seperti itu, gerakan pembunuh apapun yang dia gunakan akan memiliki kekuatan yang diperkuat. Bahkan gerakan pembunuh peringkat 7 akan dapat mengancam peringkat 8. Fang Yuan memiliki banyak metode, sangat sulit untuk membayangkan bahwa ia telah mengumpulkan dan mengolahnya hingga tingkat seperti itu dalam waktu kurang dari 100 tahun. Bahkan jika ia memiliki warisan yang terhormat, itu tetap merupakan pencapaian yang mengejutkan. Duke Long yakin, selama Fang Yuan memiliki cukup waktu, ia dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untungnya, pemulihan Gu takdir adalah titik krusial dan Fang Yuan tidak punya pilihan selain menyerbu pengadilan surgawi terlebih dahulu. Fang Yuan mungkin dapat mengandalkan beberapa metode yang mendalam dan mengerikan untuk menang melawan sebagian besar musuh di dunia. Namun menghadapi eksistensi seperti Duke Long, beberapa metode masih jauh dari cukup. Ia juga membutuhkan sistem pertarungan yang cukup kuat dan stabil, dengan banyak kartu truf. Sama seperti Duke Long, metode jalur transformasi dan jalur Qi-nya membentuk dua set sistem pertarungan. Perlindungan 9 naga membentuk pertahanan yang kuat, penglihatan naga yang jernih digunakan untuk pengintaian, serangan cakar naga, tinju naga yang kacau, taring naga yang berputar-putar, dan palu naga yang mengguncang dunia bertanggung jawab atas serangan. Keempat metode ini mencakup pertarungan jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Palu naga yang mengguncang dunia bahkan lebih kuat dan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Gelombang naga yang meraung dan kedipan tubuh adalah metode gerakan standar dan ada juga gerbang naga untuk gerakan jarak jauh. Keturunan naga menutupi kurangnya kemampuan untuk melawan kelompok.
Dalam sistem pertarungan ini, metode terkuat adalah pertahanan terakhir naga surgawi. Adapun sistem jalur Qi-nya, ada dinding Qi dan dinding Qi naga yang bergerak sendiri sebagai metode pertahanan, gunung napas Qi, ledakan Qi naga tersembunyi, Qi yang menelan gunung dan sungai, ledakan tangan Qi yang hebat, dan gunting arus Qi adalah gerakan pembunuh ofensif. Dibandingkan dengan sistem jalur transformasinya, metode ofensif ini memiliki kekuatan jarak jauh yang jauh lebih jelas. Qi berbentuk naga ungu emas adalah serba bisa, gerakan pembunuh ini sangat hebat sehingga memberikan bantuan kepada Duke Long dalam semua aspek. Tentu saja, penggunaan terpentingnya masih untuk gerakan. Naga cacing terbalik adalah gerakan pembunuh yang secara khusus disiapkan untuk menargetkan gerakan pembunuh medan perang. Kartu truf dari sistem pertempuran jalur Qi ini adalah penarikan 3 Qi. Dua sistem pertempuran Duke Long mencakup semua aspek seperti menyerang, bertahan, bergerak, dan sebagainya. Mereka juga tidak memiliki kelemahan atau celah dalam berbagai aspek. Yang luar biasa adalah kedua gaya pertempuran ini dapat saling melengkapi. Misalnya, metode ofensif jalur transformasi lebih kuat dalam pertempuran jarak dekat dan menengah, sementara lemah dalam pertempuran jarak jauh. Sementara itu, metode ofensif jalur Qi adalah kebalikannya. Secara komparatif, tidak perlu banyak kartu truf. Satu untuk setiap sistem, dua metode sudah cukup. Dalam pertempuran nyata, yang paling berguna masih gerakan pembunuh standar. Misalnya, Duke Long memiliki penarikan 3 Qi, tetapi dia tidak menggunakannya sekalipun dalam pertarungan dengan Fang Yuan. Pertarungan itu sangat sengit dan Fang Yuan tidak cukup bodoh untuk memberi Duke Long kesempatan untuk menggunakannya. Contoh lain adalah pedang hati tinju 5 jari Fang Yuan, ini adalah metode kartu truf. Tetapi meskipun Fang Yuan menggunakannya, efeknya tidak menentukan untuk pertempuran. Duke Long masih mampu mempertahankan kebuntuan dan itu pada dasarnya karena sistem pertarungannya bahkan lebih komprehensif daripada Fang Yuan.